Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian tetap sehat saja meskipun masih di rumah ya. Oke, tetap semangat untuk belajar online kali ini. Ibu, dalam pertemuan pertama kita dalam pembelajaran IPA, Ibu akan bahas tentang kontrak belajarnya, kayak gitu. Oke, Ibu akan share screen. Oke, sebelum kita bahas tentang kontrak belajar, Ibu mau mengevaluasi tentang pelajaran IPA pada saat kalian masih di kelas 7. Nah, masih ada siswa yang tidak mengerjakan tugas, ya cukup banyak, hampir 25%, masih banyak yang bolong. Ibu minta untuk kedepannya tidak ada lagi hal seperti ini. Nah, kenapa kemarin kalian bisa naik? Karena itu masih tahap pengenalan untuk kalian. Karena transisi dari kalian SD ke SMP. Makanya kalau misalkan kalian lihat di raport kalian, IPA ada yang 75, itu tandanya adalah mereka yang tidak mengerjakan tugas. Banyak yang masih bolong ataupun mereka yang nilai UTS ataupun UAS-nya kecil, kayak gitu. Jadi Ibu minta untuk kalian kelas 8 udah semakin dewasa, Ibu akan tidak bisa mentolerir lagi untuk tugas-tugas yang masih kosong. Karena Ibu sudah menegur ke kalian, kemudian kalian tidak meresponnya atau tidak mengerjakannya. Itu balik lagi ke kalian lagi. Karena ini nilai itu akan diupload di dinas ya. Jadi jangan kalian sepelekan, nanti juga naik kelas, seperti itu. Jadi Ibu minta untuk keseriusannya dalam belajar IPA, apalagi di kelas 8 ini kalian akan belajar tentang fisika, lebih banyak fisikanya, kayak gitu. Kalau kelas 7 kan kalian banyaknya biologinya dan kimia. Tapi untuk kelas 8 ini lebih kepada fisikanya, perhitungannya. Seperti itu. Oke, kita akan masuk ke pembahasan pembelajaran dan pembiasaan. Nah, menurut kurikulum 2013 dalam kompetensi inti itu ada 4, yaitu sikap spiritual, sikap sosial, kemudian sikap pengetahuan, keempat adalah keterampilan. Nah, pertama, sikap spiritual itu apa? Jadi pada saat online ataupun offline, sebelum belajar IPA, kita harus biasakan untuk membaca doa. Kemudian setelah selesai, kita juga dibiasakan untuk membaca doa. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Ketika Ibu lupa, berarti kalian yang mengingatkan. Ataupun ketika kalian lupa, Ibu yang mengingatkan. Seperti itu. Kemudian ada sikap sosial. Nah, sikap sosial ini bisa kepada guru, bisa kepada teman, dan bisa kepada lingkungan sekolah. Kemudian ada pengetahuan dan keterampilan. Kita bahas selanjutnya. Nah, kontrak belajar IPA 2021-2022, pertama, penilaian IPA ini Ibu ambil 4 penilaian dari kognitif, afektif, psikomotor, dan kehadiran. Kognitif atau pengetahuan ini berkaitan dengan tugas-tugas, kemudian ulangan harian, UTS, PAT ataupun PAS. Kemudian afektifnya tadi penilaian sikap. Nah, sikap ini apakah siswa itu dia ketika guru sedang menjelaskan, dia bercanda atau ngobrol atau mengalihkan dan tidak mendengarkan. Nah, itu sikapnya nanti akan dinilai tidak baik atau C. Cukup gitu. Atau bisa jadi D, seperti itu. Kemudian ada psikomotor atau keterampilan. Nah, psikomotor atau keterampilan ini bisa dinilai ketika praktikum ataupun kalian cara mengerjakan soal ataupun cara mengerjakan tugas polio, seperti itu. Kemudian kehadiran. Nah, selama pembelajaran online, kehadiran itu dinilai ketika pada saat Zoom meeting, ya.
pada saat Zoom meeting itu dilihat absensinya. Dari mana absensinya? Nanti akan Ibu minta di tengah-tengah ataupun di akhir kalian tulis nama kalian, seperti itu untuk absen. Jadi tidak ada share di WA ataupun yang lainnya. Jadi hanya di Zoom. Jadi kelihatan siapa yang hadir dan siapa yang tidak hadir. Seperti itu. Nah, penilaian harian tugasnya 50%, UTS 25, PAT atau PAS itu 25% juga. Tugas, kenapa lebih besar? Karena tugaslah yang membantu nilai-nilai kalian yang anjlok. Misalnya PTS kalian nilainya kecil, PAT atau PAS kalian nilainya kecil. Nah, yang membantu nilai-nilai kecil selain remedial adalah dari pengambilan nilai tugas harian kalian. Makanya jangan sampai tugas harian kalian ini kosong kayak gitu, banyak yang bolongnya gitu. Dan KKM kita itu ingat ya, KKM IPA di SMPT itu 75. Kalau misalkan di bawah 75, maka predikatnya itu adalah D. Kalau 75 sampai 83 C, 84 sampai 92 B, 93 sampai 100 yaitu A. Kayak gitu. Nanti kalian cek masing-masing 75 di rapot kalian, apakah kalian termasuk kategori nilai yang kecil itu pada UAS-nya, pada UTS-nya, ataukah pada tugas-tugas yang bolongnya. Seperti itu. Oke, nah. Sebentar. Oke, kita lanjutkan kembali. Dan untuk pembelajaran kelas 8 IPA semester 1 itu ada 7 bab. Pertama, bab gerak pada makhluk hidup. Yang kedua, gerak benda. Ketiga, usaha dan pesawat sederhana. Keempat, struktur tumbuhan dan pemanfaatannya dalam teknologi. Kelima, sistem pencernaan makanan pada manusia. 6, zat adiktif dan zat aditif. Ketujuh, sistem peredaran darah manusia. Nah, gerak pada makhluk hidup ada 3 kan, ada tumbuhan, manusia, dan hewan. Nah, mereka memiliki geraknya masing-masing kayak tumbuhan. Nah, tumbuhan itu bergerak. Gimana geraknya? Apakah ada yang mengikuti matahari, ada yang mengikuti pergerakan matahari dan yang lainnya. Kemudian ada hewan. Hewan bergeraknya dengan apa? Kemudian manusia. Bagaimana manusia bisa bergerak? Apakah melibatkan otot atau melibatkan sendi seperti itu? Ya, nanti kita akan bahas di bab awal, yaitu minggu depan kita akan mulai mempelajarinya. Kemudian bab 2 itu bahas tentang gerak benda. Gerak benda itu bahasnya yaitu hukum Newton. Nah, ini udah mulai ada perhitungan fisikanya di sini. Kemudian bab 3, usaha dan pesawat sederhana. Sama, ini fisika juga, menggunakan rumus. Kemudian pesawat sederhana itu bukan pesawat, benar-benar pesawat, tapi sesuatu alat yang bisa mempermudah kita dalam kehidupan sehari-hari. Gitu. Keempat, struktur tumbuhan. Kelima, sistem pencernaan. Nah, pencernaan dimulai dari mulut, terus bagaimana makanan itu hancur dan enzim apa yang berperan di dalam mulut, kemudian di tenggorokan itu ada gerakan apa, kemudian di lambung seperti apa, dan terakhir di anus bagaimana. Nah, itu kita akan bahas. Kemudian ada zat aditif dan zat adiktif. Ini ada yang pewarna makanan, bahkan dan ada yang narkotika juga, bahan-bahan narkotika. Dan terakhir ada sistem peredaran darah manusia. Peredaran darah manusia, kita bahas tentang darah. Darah itu ada berapa, kemudian berasal dari mana si darah tersebut. Lalu kalau misalkan kita pusing, kenapa kita bisa pusing? Kayak gitu. Apakah apa yang tidak mengalir dalam tubuh kita? Kemudian jantung.
pusat dari peredaran darah itu adalah organ yang paling utama adalah jantung. Karena jantung yang berpengaruh terhadap peredaran darah manusia, seperti itu. Nanti kita akan bahas. Dan selanjutnya, untuk penutup, kalian silakan komen di bawah nama kalian, kelas kalian, kemudian tolong jawab ya, kenapa hewan, tumbuhan itu manusia bergerak. Ini jawabannya ada di kelas 7 kemarin. Kenapa? Kedua, perbedaan gerak pada tumbuhan dan hewan itu apa kira-kira geraknya? Nah, ini nanti Ibu akan baca satu-satu. Ini adalah sekalian untuk absensi. Jadi, pertemuan kali ini sampai sini saja. Kalau misalnya ada yang bertanya, silahkan bisa via WhatsApp. Untuk minggu depan kita akan mengadakan Zoom ya, insya Allah, mudah-mudahan. Sekian pertemuan kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.